dibahas yaitu berkaitan dengan penyusutan. Contoh soalnya yaitu sebuah mesin seharga 25 juta rupiah dengan masa manfaat 4 tahun dan nilai sisa sebesar 3 juta rupiah diperkirakan mampu bekerja selama 8.000 jam. Jika produksi aktual dari mesin tersebut pada tahun pertama 2.800 jam, tahun kedua 2.400 jam, tahun ketiga 1.800 jam, dan tahun keempat 1.000 jam, berapa besarnya penyusutan pada tahun ketiga dengan metode satuan unit produksi? Baik, di sini kita akan menggunakan metode penyusutan satuan unit produksi. Satuan unit produksi di sini sendiri menggunakan satuan jam pemakaian. Pertama kita ketahui yaitu harga dari mesin tersebut sebesar 25 juta rupiah yang bisa kita simbolkan dengan C, atau harga perolehan sebesar yaitu 25 juta rupiah, dan masa manfaat selama 4 tahun dengan nilai sisa sebesar 3 juta rupiah yang bisa kita simbolkan dengan S atau nilai sisa yaitu sebesar 3 juta rupiah. Mesin ini diperkirakan mampu bekerja selama 8.000 jam. Di sini kita simbolkan dengan N atau kapasitas produksi yaitu selama 8.000 jam. Kemudian diketahui, produksi aktual dari mesin tersebut pada tahun pertama yaitu 2.800 jam, itu tahun ke-1 yaitu 2.800 jam, tahun kedua sebesar 2.400 jam, tahun ketiga yaitu selama 1.800 jam, kemudian tahun keempat selama 1.000 jam. Di sini ditanyakan yaitu berapa besarnya penyusutan pada tahun ketiga dengan metode satuan unit produksi. Ditanya yaitu besarnya penyusutan sendiri dapat disimbolkan dengan RK. Nah, di sini maksudnya yaitu tahun, karena di soal ditanyakan besarnya penyusutan pada tahun ketiga, maka kita simbolkan dengan R3. Untuk mencari besarnya penyusutan sendiri, pertama kita harus mengetahui tarif penyusutan per unit produksi. Rumus untuk mencari tarif penyusutan sendiri yaitu sama dengan buka kurung E atau harga perolehan dikurangi dengan S atau nilai sisa dibagi dengan N atau kapasitas produksi. Di sini kita langsung masukkan saja nominalnya itu sama dengan buka kurung harga perolehan sebesar 25 juta rupiah dikurangi dengan nilai sisa yaitu sebesar 3 juta rupiah dibagi dengan kapasitas produksi yaitu 8.000 jam, hasilnya yaitu 2.750 rupiah. Jadi tarif penyusutan persatuan unit yaitu sebesar 2.750 rupiah. Rumus untuk mencari besar penyusutannya sendiri yaitu tarif penyusutan dikali dengan jumlah produksi aktual. Di sini kita ketahui tarif penyusutannya yaitu sebesar 2.750 rupiah dikali dengan jumlah produksi pada tahun ketiganya yaitu 1.800 jam. Hasilnya yaitu 4.950.000 rupiah. Jadi, besarnya penyusutan pada tahun ketiga yaitu sebesar 4.950.000 rupiah. Soal kedua yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan saham dengan dividen konstan. Saham dengan dividen konstan sendiri yaitu saham yang memberikan dividen dengan jumlah yang teratur. Contoh soalnya yaitu sebuah saham preferen memberikan dividen konstan sebesar 18% dari nilai nominalnya yaitu Rp13.500. Hitunglah harga wajar yang bersedia dibayarkan investor yang menginginkan return 15% atas saham preferen tersebut.
Pada soal ditanyakan yaitu harga wajar yang bersedia dibayar. Di sini kita bisa simbolkan dengan P0. Rumus untuk mencari harga wajar sendiri yaitu sama dengan PO sama dengan D dibagi K. D sendiri yaitu dividen tahunan. Cara untuk mencari dividen tahunan yaitu dengan cara mengalihkan besarnya dividen konstan dengan nilai nominal saham tersebut. Pada soal diketahui dividen konstannya itu sebesar 18% dikali dengan nilai nominalnya yaitu 13.500. Hasilnya yaitu Rp2.430. Kemudian K sendiri yaitu tingkat diskonto. Pada soal diketahui tingkat diskontonya yaitu sebesar 15%. Atau 15% yaitu 0,15. Di sini kita bisa langsung masukkan saja rumusnya yaitu harga wajar sama dengan D atau dividen tahunan dibagi K yaitu dengan D sendiri yaitu 2.430 dibagi dengan K tingkat diskontonya yaitu 0,15. Hasilnya yaitu sebesar Rp16.200. Jadi, harga wajar yang bersedia dibayarkan investor yang menginginkan return 15% atas saham preferen tersebut yaitu sebesar Rp16.200. Contoh soal ketiga yang akan dibahas yaitu tentang yield diskon bank. Contoh soalnya yaitu sebuah SPN atau surat perbendaharaan negara mempunyai nilai nominal Rp600 juta dan berjangka waktu 90 hari dijual dengan harga Rp570 juta. Berapa yield diskon bank? Masuk ke pembahasan. Pada soal ini kita ditanyakan mengenai yield diskon bank atau yang bisa disimbolkan dengan RBD. Rumus untuk mencari yield diskon bank sendiri yaitu D per F dikali dengan 360 bagi T. D sendiri yaitu besar diskon, yaitu selisih nilai nominal dikurangi dengan nilai jual. Pada soal kita ketahui nilai nominal yaitu sebesar Rp600 juta dikurangi dengan nilai jualnya yaitu sebesar Rp570 juta. Hasilnya yaitu sebesar Rp30 juta. Kemudian F sendiri yaitu nilai nominal SPN atau surat perbendaharaan negara. Di soal kita ketahui nilai nominalnya yaitu sebesar Rp600 juta. Kemudian T, untuk T sendiri yaitu jumlah hari hingga jatuh tempo. Di soal kita ketahui yaitu selama 90 hari. Untuk perhitungan yield diskon bank sendiri, kita menggunakan asumsi yaitu 1 tahun adalah 360 hari. Oke, sekarang kita bisa langsung masukkan saja rumusnya yaitu RBD atau yield diskon bank yaitu sama dengan D atau besar diskon yaitu sebesar Rp30 juta dibagi dengan nilai nominalnya yaitu sebesar Rp600 juta dikali dengan 360 hari karena kita menggunakan asumsi 1 tahun 360 hari dibagi dengan T yaitu 90 hari. Di sini hasilnya yaitu Rp30 juta dibagi dengan Rp600 juta dikali dengan 360 per 90 yaitu sebesar
0,2. 0,2 sendiri yaitu sama dengan 20%. Jadi, yield diskon bank pada soal tersebut adalah sebesar 20%. Pembahasan berikutnya yaitu berkaitan dengan payback period. Payback period sendiri yaitu periode modal kembali atau lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau modal yang sudah dikeluarkan. Contoh soalnya yaitu sebuah proyek investasi memiliki nilai investasi sebesar 800 miliar rupiah dengan aliran kas bersih atau net cash flow setiap tahunnya yaitu 200 miliar rupiah. Jangka waktu proyek tersebut adalah 6 tahun. Hitunglah payback period proyek tersebut. Pertama-tama, diketahui yaitu proyek investasi ini memiliki nilai investasi sebesar 800 miliar rupiah yang kita simbolkan dengan I, yaitu sebesar 800 miliar rupiah. Kemudian yaitu aliran kas bersih atau net cash flow setiap tahunnya sebesar 200 miliar rupiah yang bisa kita simbolkan dengan RNCV atau rata-rata net cash flow tahunan yaitu besar 200 miliar rupiah. Kemudian itu jangka waktu proyek selama 6 tahun. Proyek selama 6 tahun. Ditanya yaitu, hitunglah payback period proyek tersebut, atau bisa kita simbolkan dengan PP, itu payback period. Rumus untuk mencari payback period sendiri yaitu PP sama dengan I, atau nilai investasi dibagi dengan RNCV, atau rata-rata net cash flow tahunan. Di sini kita bisa langsung masukkan saja nominalnya yaitu PP sama dengan nilai investasi yaitu sebesar 800 miliar rupiah dibagi dengan rata-rata net cash flow tahunannya yaitu 200 miliar. Di sini hasilnya yaitu 4. 4 di sini merupakan satuan tahun. Jadi, namanya payback period pada proyek ini yaitu selama 4 tahun. Soal terakhir yang akan dibahas yaitu berkaitan dengan harga margin call short. Contoh soalnya yaitu Gary mendapatkan fasilitas margin dengan margin awal 35% dan margin call 30%. Gary menggunakannya untuk menjual atau short saham PT XYZ pada harga Rp2.500 sebanyak 150 lot. Hitunglah harga margin call short atas transaksi ini. Pertama diketahui yaitu margin awal sebesar 35% atau 0,35. Kemudian diketahui yaitu margin call sebesar 30% atau 0,3. Kemudian diketahui harga sahamnya yaitu Rp2.500. Rumus untuk mencari margin call short sendiri yaitu sama dengan harga saham dikali buka kurung 1 ditambah margin awal tutup kurung bagi dengan 1 ditambah margin call. Harga margin call short yaitu harga sahamnya yaitu 2.500 dikali dengan 1 ditambah dengan margin awalnya yaitu 35% atau 0,35 tutup kurung dibagi dengan 1 ditambah margin call-nya yaitu 0,3. Hasilnya yaitu 2.500 dikali 1,35 tutup kurung
dibagi dengan 1,3. Harga margin call short sama dengan 2.500 dikali 1,35 dibagi dengan 1,3, yaitu sebesar 2.596,15. Jadi, harga margin call short pada transaksi tersebut adalah sebesar Rp2.596.